Ketika produsen mengeluarkan suatu mobil, biasanya respon pasar cukup beragam. Ada yang langsung suka, ada yang tidak suka, atau bahkan ada yang sudah tidak disukai oleh pasar ketika mobil ini diluncurkan. Emangnya ada mobil yang begitu? Jawabannya ada. Sebagai contoh, Suzuki Espresso. Dengan bentuk yang terlalu unik, spesifikasi yang unik, Espresso tidak pernah disukai oleh pasar berdasarkan angka penjualannya. Namun tidak semua mobil bernasib sama seperti Espresso, karena kebanyakan mobil cukup diterima oleh pasar ketika diluncurkan. Apalagi mobil tersebut memberikan sesuatu yang menarik dengan rentang harga yang terbilang cukup terjangkau. Tapi sayangnya respon pasar yang cukup positif pada awalnya yang seakan-akan mobil tersebut akan dipuja-puja. Namun ketika masuk ke pasar bekas, mobil tersebut minim dilirik oleh konsumen. Kasarnya mobil tersebut cuma menjadi pajangan di list marketplace mobil atau hanya menjadi penunggu tetap di showroom mobil bekas. Dan di video ini kita akan membahas 4 mobil yang dulunya cukup dipuja tapi sekarang tidak dilirik di pasar bekas. Yang pertama ada Ford Fiesta dan Mazda 2 gen awal. Iya, dua mobil ini langsung kita jadikan satu aja ya, karena kebanyakan fitur dan spare part-nya sharing di kedua mobil ini. Ketika Ford Fiesta dan Mazda 2 meluncur di Indonesia, kedua mobil ini seperti menjadi sebuah standar baru untuk pasar Indonesia yang sudah dikuasai oleh Honda Jazz, Yaris Bakpao, dan Swift. Namun jika kita mau lihat secara objektif, Fiesta dan Mazda 2 dengan standar mereka, kedua mobil tersebut sudah menang telak dalam hal spesifikasi. Mulai dari desainnya yang sangat dinamis, kestabilan berkendaranya yang di atas mobil hatchback luaran Jepang lainnya, plat bodinya yang cukup tebal, dan fitur-fiturnya jangan ditanya. Sebagai contoh, speaker bawaan Fiesta. Speaker Fiesta hampir tidak ada yang bisa lawan, karena emang sebagus itu di kelas yang sama. Belum lagi untuk Fiesta juga sudah punya fitur voice command. Kaki-kakinya pun juga sangat nyaman, dan tenaga mobilnya juga bisa dibilang oke banget. Namun sayangnya semua kemewahan dan kenikmatan tersebut harus dibayar dengan harga yang mahal. Yang mana Ford Fiesta misalnya, mobil ini rentan banget terhadap overheat. Kalau Mazda 2 ya masih sedikit lebih aman. Selain masalah overheat, masalah transmisi juga mengintai mobil ini, apalagi yang tipe DCT. Kena macet ekstrim dan jalanan ekstrim, tiba-tiba transmisinya bisa nyangkut gitu aja. Dan kalau benerin harganya mahal pakai banget. Tapi untuk di Mazda 2 masih cenderung sedikit lebih aman, walaupun cukup rentan juga. Lalu untuk kaki-kaki, hampir mustahil kaki-kaki mobil ini bisa awet, karena kaki-kaki mobil ini rentan banget sama yang namanya keseleo. Kalau udah keseleo dikit, mobil ini langsung ngeluarin suara geluduk dan suara aneh lainnya. Intinya lebih dari 5 tahun pakai, mobil ini benar-benar cukup berat untuk dirawat. Walaupun desainnya keren, tapi tetap aja, merawat mobil penyakitan terkadang bisa bikin sakit hati dan sakit dompet. Untuk saat ini pasaran kedua mobil ini sudah sangat murah, bahkan untuk tipe tertentu misalnya Ford Fiesta yang tren 1.4 tahun 2010, harganya udah di bawah 50 juta. Atau kalau kalian beruntung ya bisa dapat di 40 juta ke bawah. Mazda 2 pun juga kurang lebih sama. Tapi jangan pernah melirik kedua mobil ini kalau kalian jadikan mobil ini mobil pertama kalian. Dipastikan uang kalian akan mengalir terus ke bengkel. Dengan kondisi tersebut, Ford Fiesta dan Mazda 2 dikabarkan sangat sulit terjual di pasar bekas. Kemudian mobil yang kedua ada Livina L10. Di tahun 2007 sampai pertengahan 2010-an, ada satu mobil yang berhasil mengguncang takhta mobil sejuta umat, yaitu Avanza Xenia. Dan mobil yang berhasil mengguncang pasar tersebut adalah Nissan Grand Livina L10. Saat pertama kali muncul, Grand Livina dipuja setinggi langit oleh keluarga Indonesia. Alasan utamanya adalah kenyamanan. Berbeda dengan LMPV lain saat itu yang menggunakan leather frame yang cenderung keras dan limbung, Grand Livina menggunakan sasis monokok berbasis sedan. Rasanya berkendara Grand Livina sangat luar biasa di zamannya. Kabinnya cukup nyaman, suspensinya empuk, posisi mengemudinya rendah layaknya sedan, AC-nya super dingin tapi untuk di baris depan dan kedua aja. Dengan hal yang ada, mobil ini langsung dipuja-puja oleh kebanyakan orang. Namun sayangnya ketika masa kejayaannya sudah habis dan mobil ini sudah mulai masuk ke pasar bekas, mobil ini jarang banget dilirik oleh kebanyakan orang dan karena saking jarangnya dilirik, harga bekasnya pun juga hancur banget. Saat ini untuk tahun tertuanya sudah dijual mulai dari 50 jutaan atau mungkin bisa kurang. Namun kenapa bisa mobil ini tidak diminati di pasar bekas? Jawabannya citra yang buruk. Entah kenapa Nissan memiliki citra yang cukup buruk di Indonesia. Mulai dari mobilnya yang penyakitan dan rewel, spare part yang mahal, hingga sulit untuk dibenarkan. Ya, ini adalah citra buruk yang sudah terbentuk dari brand Nissan. Sayangnya, citra buruk ini bikin takut orang yang ingin membeli mobil Nissan di pasar bekas. Salah satunya Livina L10. Fakta yang harus kalian terima adalah Livina L10 sebenarnya bukan mobil penyakitan dan rawan rusak, asalkan dirawat dengan benar dengan part yang benar juga. Jangan pakai part KW, minimal pakai part aftermarket. Memang, Livina memiliki mesin yang cukup panas dan hal ini bisa terjadi karena kompresi mesinnya yang cukup tinggi. Namun mesin panas ini bukan berarti mobilnya penyakitan, akan tetapi harus diperhatikan pendinginannya. Jangan pakai air bekas AC, pakailah air radiator yang sesuai spesifikasi. Tapi kan Livina L10 sering kebakaran.
Iya sih, tapi penyebab kebakaran Livina L10 sebenarnya sederhana, cuman karena peredam panas yang sudah letoy dan nempel ke header knalpot. Hampir tidak ada kasus Livina terbakar dari kasus lain, karena rata-rata terbakar cuman karena hal sepele tersebut. Namun sayangnya, walaupun ada fakta tersebut, Livina masih cukup dihindari oleh kebanyakan orang. Padahal kalau menurut saya pribadi nih ya, untuk budget di bawah 100 juta, Livina L10 atau L11 pun sebenarnya cukup layak dibeli asalkan kalian tahu merawat mobil, dan mobil tersebut tidak semenakutkan itu untuk dirawat. Kemudian mobil yang ketiga adalah Wuling Almaz Gen 1. Ketika Wuling merilis Almaz, pasar otomotif Indonesia cukup geger. Bagaimana tidak, dengan harga yang jauh lebih murah daripada Honda CR-V, Wuling Almaz menawarkan segudang fitur yang biasanya hanya ada di mobil seharga 500 juta ke atas. Namun sayangnya ketika masuk pasar bekas, mobil ini kurang diminati. Bahkan menurut pengakuan beberapa dealer, Almaz Gen 1 ini sangat sulit untuk dijual. Apa yang terjadi di sini? Jawabannya adalah keraguan atas teknologi mobil ini. Ya, kita harus mengakui Almaz itu mobil yang sangat canggih. Tapi masalahnya, kecanggihan ini akan selalu memunculkan satu hal, yaitu ketidakawetan. Apalagi Almaz terpusat dari satu kontrol unit di layar. Jika ada yang error di bagian tersebut, banyak fitur termasuk AC tidak bisa dinyalakan. Dan untuk perihal elektrikal, ya kalian tahu sendirilah, produsen Eropa aja kayak BMW dan Mercedes cukup lemah di elektrikal. Bagaimana dengan produsen yang cukup baru menerapkan sistem ini di mobilnya? Iya kan? Selain dari masalah mobilnya, harga mobil Almaz Gen 1 juga dikabarkan anjlok banget. Dan anjloknya ini terus terjadi di setiap tahunnya. Mungkin kalian akan merasa untung membeli Almaz dengan harga murah di tahun ini. Namun dalam 2 tahun ke depan, harga Almaz tersebut bisa lebih jauh anjlok lagi. Belum lagi Wuling masih menjual Almaz tipe terbaru dengan penyempurnaan yang lebih baik. Almaz Gen 1 menjadi semakin tertinggal zaman dan harganya akan terus mengalami depresiasi yang cukup ekstrim. Dengan kelemahan-kelemahan yang ada, mulai dari sisi teknis sampai ke yang lainnya, Almaz cukup dihindari di pasar bekas saat ini. Tapi kalau kalian punya jiwa yang suka dengan masalah, membeli Almaz Gen 1 mungkin bisa membawa diri kalian ke babak yang baru. Kemudian mobil yang terakhir adalah Mobilio Gen 1. Waktu pertama kali diperkenalkan ke publik, Mobilio langsung dipuja oleh kebanyakan orang. Bahkan mobil ini digadang-gadang sebagai musuh paling sepadan untuk menumbangkan dominasi Toyota Avanza. Dan hal ini bisa terjadi karena Mobilio membawa sesuatu yang sangat segar di kelas LMPV. Di tahun-tahun awalnya, Mobilio adalah kebanggaan. Namun sayangnya ketika masuk pasar bekas, Mobilio tidak semenarik itu. Kalau kita mau ngomongin material di budget yang sama, material kabin Mobilio terasa cukup murahan dan hal ini mungkin dilakukan demi mengejar harga jual yang murah saat itu. Kemudian interior Mobilio generasi awal juga dinilai memiliki dashboard dengan desain yang cukup aneh, kualitas plastik yang sangat tipis, dan mudah bergetar seiring bertambahnya usia mobil. Peredam kabinnya juga cukup buruk, suara gesekan ban, suara angin, hingga rintik air hujan di atap terdengar sangat keras. Ironisnya ketika mobil ini dibeli oleh perusahaan taksi secara fleet, citra Honda Mobilio langsung turun oleh kebanyakan orang. Dengan hal yang ada di budget yang sama, katakanlah 100 jutaan untuk generasi awalnya, Honda Mobilio tidak bisa menjadi pilihan utama di pasar bekas. Karena dengan budget yang sama, sebenarnya kalian bisa mendapatkan mobil yang lebih menarik dari Mobilio ini. Dan dikabarkan mobil ini juga sangat sulit untuk dijual kembali di pasar bekas. Itu adalah 4 mobil yang dulu dipuja-puja namun saat ini seperti dilupakan di pasar bekas. Gimana menurut kalian? Apakah ada mobil lain? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.